public speaking sendiri itu sangat penting dalam kehidupan sehari-hari. Jadi tidak bisa dipungkiri bahwa public speaking itu tidak lepas dari kehidupan kita. Assalamualaikum guys. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Jangan lupa share juga. Kembali lagi di channel kesayangan Anda. Pastikan tonton sampai habis dan nyalain tombol loncengnya. Dukung terus channel ini agar terus berkembang. Nantikan terus video-video terbaru. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channelku. Oke, di video kali ini aku akan ngebahas 5 tips penting untuk pemula agar bisa public speaking dengan baik. Jadi, dalam dunia perkuliahan, dunia pekerjaan, bahkan kehidupan sehari-hari, itu dibutuhkan yang namanya komunikasi. Namun, ketika dalam berkomunikasi, kita harus menyusun kata, gaya bicara, dan gaya tubuh dengan baik. Sebelum membahas ini lebih dalam, aku mau berterima kasih kepada kalian yang udah subscribe channel aku dan ngedukung aku sampai sekarang. Tapi buat yang belum, silahkan like, comment, and subscribe. Boleh juga di-share jika ini bermanfaat. Terima kasih. Buat kalian yang bingung, bagaimana sih cara menguasai public speaking dengan baik? Nah, di video kali ini, aku punya 5 tips public speaking yang baik untuk pemula dan mudah dicerna. A few moments later. Aku buat video ini agar aku ingat terus apa-apa aja sih tips public speaking untuk pemula dan untukku sendiri. Jadi, menurut kalian, jika kalian terbantu, kalian boleh share. Dan jika kalian tidak terbantu atau punya cara lain, boleh ketik di kolom komentar. Oke, karena aku jurusan ilmu komunikasi, maka sedikit banyaknya aku belajar tentang apa itu public speaking dan bagaimana tips public speaking untuk pemula supaya orang yang kita beri informasi dengan menggunakan teknik public speaking itu bisa mudah menerima informasi yang telah kita beri. Kemampuan public speaking itu sangat dibutuhkan dalam dunia pekerjaan, dunia perkuliahan, hingga kehidupan sehari-hari. Jadi, buat kalian yang males banget berkomunikasi, bagaimana jika kalian ingin tahu tips public speaking pemula yang gampang banget untuk bisa diterapkan di kehidupan sehari-hari, misal itu dalam dunia pekerjaan maupun dunia perkuliahan. Di video kali ini aku akan ngejelasin bagaimana sih sebenarnya public speaking itu untuk pemula supaya itu nggak ribet gitu, tapi kita mampu. Ini dia 5 tips public speaking untuk pemula supaya mudah dipahami. Simak terus video ini ya. Untuk tips yang pertama adalah jangan langsung bicara ketika namamu sedang dipanggil oleh MC misalnya. Kamu tidak boleh langsung berbicara. Alangkah baiknya kamu berjalan perlahan, mengambil napas, memahami para penonton sebanyak apa dan bagaimana suasana di ruangan itu. Jadi kamu harus pandai mengontrol bagaimana sih suasana tempat atau penonton itu bagaimana. Kamu harus mendalami itu terlebih dahulu. Jangan langsung mengungkapkan kata-kata atau langsung bicara ke pokok intinya gitu. Itu akan memancing suasana yang gugup sekali pada kita sendiri. Bahkan kita akan berkeringat dan bergetar jika kita langsung menyapa tapi kita tuh belum siap atau belum mengambil napas dengan siap dan memahami penonton dan tempat di suatu ruangan tersebut. Namun, ketika kamu benar-benar sudah siap, kamu bisa lebih tegas untuk menyapa penonton, atau ketika percaya diri kamu itu sudah naik beneran atau sudah percaya diri banget nih, ya udah sapa aja nggak apa-apa gitu. Tapi pada dasarnya seorang pembicara di depan publik itu pasti awal-awal akan merasakan yang namanya gugup, gemetar, grogi, atau 3G.
Jadi alangkah baiknya kamu bisa mengambil napas sebentar, berdiam diri, memikirkan suasana yang sebenarnya ingin kamu ini lakukan, tapi bagaimana kamu bisa mengenali penonton tersebut dan suasananya itu bagaimana supaya kamu bisa menyampaikan isi dari materi kamu dengan baik pula dan mudah dicerna oleh para audiens. Tips yang kedua adalah jika kamu belum mahir dalam hal berbicara di depan umum, kamu jangan langsung menatap audiens dengan tatapan yang tajam. Tapi kamu bisa menjaga kontak mata dengan cara kamu mengalihkan pandangan. Misal kamu bisa melihat di bawah dahi atau di kening, tapi jangan menatap matanya, karena itu akan membuat gugup dan membuat kamu gemetar. Lalu usahakan pandanganmu itu tidak lari dari satu sisi ke sisi lain, itu jangan kelihatan, karena nanti para audiens kamu itu akan merasa nggak nyaman gitu, atau apa sih ini pembicaranya kok nggak nyaman banget gitu. Jadi biasakan untuk tetap fokus dalam menyampaikan isi dari materi kamu, tapi harus jika kamu belum percaya diri atau baru-baru saja berbicara di depan umum, itu akan lebih baik kamu jangan menatap matanya, tapi bisa di bawah hidung atau dahi dan itu sebagainya, asalkan jangan menatap terlalu serius pada mata, karena itu akan membuat gugup dan gemetar diri sendiri ketika berbicara di depan umum. Tips yang ketiga adalah bicara perlahan dan sampaikan semua isi materi. Jangan ada yang kelewatan karena hal gugup ataupun gemetar. Jadi untuk mengantisipasi penyampaian atau isi dari materi kita yang kadang terlewatkan itu, dan itu mudah banget dilakukan oleh para pembicara karena merasa gugup atau gemetar atau baru pertama kali berada di depan publik atau baru pertama kali berbicara di depan umum, itu umumnya ya merasakan gugup dan gemetar. Tapi alangkah baiknya kamu bicara perlahan untuk bisa mengambil napas atau merasakan suasana yang nyaman itu untuk menyampaikan isi semua dalam materi-materi kamu dan membuat para audiens itu bisa tertarik dengan cara pembicaramu. Berbicaralah secara perlahan namun dengan artikulasi yang jelas dan mudah dipahami oleh para audiens. Jadi ketika kamu gugup atau merasakan gemetar karena pertama kali berbicara di depan umum, kamu juga bisa mengantisipasinya tuh dengan berbicara secara perlahan gitu, agar semua materi yang ada dan ingin kamu sampaikan itu tersampaikan dengan baik dan dapat diterima oleh semua audiens yang ada di dalam ruangan atau di dalam tempat yang sedang kamu berikan informasi. Tips yang keempat adalah fokus memberi bukan meminta, karena audiens itu lebih senang diberi suatu inspirasi atau motivasi yang membangun. Jadi ketika kamu berbicara di depan umum, kamu harus bisa memberi inspirasi atau pendapat yang bisa relate kepada audiens dan itu diterima gitu. Namun itu tidak bisa dipungkiri ketika kamu menyampaikan suatu informasi terus itu mengandung motivasi dan inspirasi, maka audiens itu akan terpancing dengan pertanyaan-pertanyaan yang banyak sekali untuk ditanyakan kepada kamu, supaya suasana dalam ruangan atau tempat itu lebih hidup dan mudah dimengerti oleh para penonton. Kamu harus bisa memberikan inspirasi baru atau nilai baru, bukan hanya semata-mata untuk ketenaran dan kepopuleranmu dalam dunia publik atau dunia panggung. Jadi pastikan kamu memberi inspirasi baru dan motivasi kepada para audiens kamu supaya suasana dalam acara itu lebih hidup dan lebih tidak monoton dan lebih disukai oleh para audiens. Tips yang terakhir atau yang kelima itu adalah cuek kepada haters. Jadi ketika kamu menyampaikan sesuatu itu pasti ada yang namanya setuju dan tidak setuju. Untuk itu kamu tidak harus berfokus kepada setuju atau tidak setuju para audiens, namun
ya udah biarin aja kalau misalnya ada yang nggak setuju, karena ketika kamu memberikan pendapat atau inspirasi, motivasi, pasti ada aja yang nggak setuju dan ada yang setuju. Jadi pastikan kamu itu tetap menjaga isi-isi materi agar tidak lari dari materi tersebut, agar tersampaikan sesuai versimu dan menjadi nilai baru untuk orang-orang yang belum mengetahui. Meskipun beda pendapat yaitu wajar, namun kamu tidak harus memperdulikan haters ketika kamu berbicara di depan publik. Public speaking sendiri itu sangat penting dalam kehidupan sehari-hari. Jadi tidak bisa dipungkiri bahwa public speaking itu tidak lepas dari kehidupan kita. Namun, public speaking itu sendiri bisa dilatih dan diraih dengan cara belajar terus-menerus. Meskipun saya sudah pernah belajar tentang public speaking, tapi saya nyatanya akan terus tetap belajar karena kesempurnaan itu tidak akan pernah ada kecuali dengan belajar. Sampai sini aja videoku kali ini. Jika ada yang ingin kalian tanyakan atau ada yang ingin kalian request, tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa like, comment, and subscribe supaya channel ini lebih berkembang. Dan terima kasih yang sudah support aku sampai sejauh ini. Dan jangan lupa untuk terus mengevaluasi diri dan muhasabah diri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.